Shalom, video Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan bahwa air mani itu tidak najis. Memang ulama itu dalam menafsirkannya macam-macam dengan memakai gaya bahasa masing-masing. Tapi disitulah kerancuan di dalam memahami agama Islam itu sendiri, karena memang susah. Ini pertanyaan jemaatnya, bagaimana hukum menelan air mani pasangan kita gitu. Nabi SAW dikerok ya, tidak dicuci. Dikerok saja yang kering dikeluarkan, lalu Nabi SAW menggunakan kain tersebut untuk sholat. Dari hadis ini, ulama fikih sepakat mengatakan sperma itu tidak najis. Nah, tentu dianjurkan agar tidak sampai menelan. Tapi kalau itu pun terjadi, sebagian ulama fikih mengatakan karena dia tidak najis, maka tidak ada masalah. Teman-teman, barusan kita dengar ulama mengatakan bahwa menanggapi video ini, sebagian ulama memang mengatakan itu di dalam Islam itu dianggap suci, meskipun tetap dianjurkan untuk wudhu, bersuci, dan mandi wajib setelah keluarnya sperma. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa mani itu adalah najis, tetapi pendapat yang mengatakan najis itu ya sekacau-kacaunya para ulama. Kenapa? Karena begitu anehnya ajaran ini saling kontradiktif antara ulama satu dengan ulama yang lain. Nah, pendapat yang menyatakan suci, pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa mani adalah cairan yang keluar dari tubuh manusia yang suci dan tidak menyebabkan najis. Pendapat menyatakan najis ini lebih konservatif dan menganggap bahwa sebagai najis sehingga memerlukan pembersihan seperti membersihkan dari najis lainnya. Mandi wajib setelah keluar mani. Meskipun dianggap suci, keluarnya mani tetap mengharuskan seorang untuk mandi wajib junub sebagai bentuk suci dan persiapan untuk sholat. Memang sangat aneh juga, misalnya kenapa menyentuh wanita itu batal wudunya, langsung batal wudunya. Ini kan sesuatu yang aneh juga. Hanya padahal pasangan sendiri, istrinya sendiri kok nggak boleh itu. Ini hukum amburadul dari mana yang menyatakan seperti itu, saudara? Madhi dan wadi, cairan yang keluar dari kemaluan, dan keduanya dianggap juga najis menurut mayoritas ulama. Bukan menurut mayoritas ulama, deh, seluruh ulama begitu. Kalau ada, kenapa? Karena dilihat madhi itu adalah cairan yang keluar karena terangsang itu. Apakah wajib mandi? Enggak. Kalau saya enggak wajib. Apalagi cuman menyentuh wanita, enggak apa-apa. Pegang wanita. Nah, sekarang kalau orang lagi tawaf, itu kan desak-desakan laki perempuan di sana itu. Bahkan wanita itu dipegang kemaluannya oleh jemaah laki-laki. Batal nggak sholatnya? Ya bukan sekedar batal itu. Itu harus dijatuhin hukuman cambuk orang macam begitu. Nah, bersuci dari madhi dan wadi yang mengenai tubuh atau pakaian harus dibersihkan, tetapi tidak mengharuskan mandi wajib, kata sebagian ulama. Nah, bagaimana dengan Muhammadiyah? Begitu. Muhammadiyah masa bodoh, biarin aja. Summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin. Nah,
Ini bertentangan dengan pendapat Quran, apa yang disampaikan Ustadz Khalid Basalama bahwa mimma immahin itu dari air mani yang hina. Ya najis dong. Saya lebih percaya dengan Al-Quran, yaitu As-Sajadah ayat 8. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari sari air yang hina, mani yang hina. Nah, nanti kita akan menjawab apa menurut Alkitab. Ini luar biasa, saudara-saudara, sehingga penjelasan saya ini akan memberikan jawaban yang tegas bahwa kalau ada Ustadz Khalid Basalama itu mengatakan tidak najis, ya saya setuju. Tetapi kalau bertentangan dengan Quran, maka itu pendapat yang lemah, yang salah. Alam lakokum mimma immahin, lukum mimma immahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Mursalat ayat 20. Air mani itu hina, itu lebih tepatnya dari kata ungkapan yang sering digunakan oleh Al-Quran. Ma'im mahin, air mani yang hina. Secara sederhana ini memang manusia diciptakan dari air mani yang hina menurut Quran. Nggak bisa Anda lawan, walaupun berapa hadis pun yang mengatakan itu tidak najis atau bersih. Tetapi kan kenapa Nabi mewajibkan mandi junub? Kalau sudah sunnah Rasul, malam Jumat sunnah Rasul, kenapa harus mandi wajib? Coba Ustadz Basalama jawab. Apalagi ini dikatakan mimma immahin, air saripati yang hina, sperma yang hina. Jadi sperma itu hina. Sedangkan ilmu kedokteran, orang yang menggunakan maskernya ataupun untuk untuk kecantikan wajah itu diambil dari air mani. Cewek-cewek yang mau wajahnya licin, ya pakai air mani sampai begitu. Ada begitu tuh. Menurut penelitian ilmiah yang dikeluarkan oleh ejakulasi dari laki-laki yang dianggap sebagai sesuatu yang rendah hina jika dibandingkan dengan penciptaan manusia yang sempurna, saya kira itu tidak hina. Artinya konsep Quran ini secara ilmiah itu bertentangan dengan apa yang mestinya dilakukan oleh manusia. Dan apa yang dinyatakan oleh Quran ini juga bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, ini saudara-saudara. Misalnya gini, kejadian manusia dalam penggunaan istilah hina dapat disimbolkan sebagai pengingat bahwa manusia meskipun itu mulia dan hebat, itu memang dari hal yang hina, berasal dari sesuatu yang sederhana dan tidak sempurna. Untuk mengingatkan ini, saudara-saudara, harus dibenarkan bahwa pernyataan Al-Quran itu memang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sekarang ini. Nah, adapun Ustadz Basalama yang mengatakan di video tadi, dia mengatakan bahwa bukan najis, ini kan mau memperbaiki citra Islam itu sendiri. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran itu dari air mani yang hina. Nah, apa makna spiritualnya itu? Nah, tanpa memperpanjang, saya tutup dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Apa kata Alkitab ini? Nah, ini yang membedakan kebenaran Al-Quran dengan Alkitab. Kejadian
1 ayat 26 dan 27 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat selanjutnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Segambar dengan Allah. Marilah kita diciptakan itu. Jadi seluruh tubuh manusia itu mengandung kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau dianggap air mani itu hina, terserah Anda. Silakan komentar khutbah saya kali ini, video ini. Tuhan memberkati.